Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan untuk beribadah, insya Allah. Salawat beserta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Tolak ayat 2 sampai 3 yang memberikan motivasi kepada kita. Untuk apa? Untuk mengisi kehidupan dan menyandarkan setiap urusan kita. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat dari ayat di atas, Allah katakan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki baginya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih, dan Allah, sesungguhnya Allah menyampaikan segala hajatnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa menetapkan ketentuan dalam setiap urusan. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap urusan kita, seringkali kita telah merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, mendesain semua program dan rencana-rencana kita dengan desain yang sempurna. Namun hadirin, dalam perjalanan ternyata seringkali ada satu hal yang terlupa. Apa itu? Bertakwa dan menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat dari konteks ekonomi syariah. Di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Kita memiliki penduduk 276 juta lebih, jumlah yang cukup signifikan dan potensi yang luar biasa. Lalu kita memiliki cita-cita untuk menjadi pelopor ekonomi syariah di dunia. Dan tentunya dengan banyaknya berjamurnya
industri dan lembaga-lembaga syariah. Kita berharap akuntansi syariah juga turut berkembang. Namun hadirin, dalam perjalanannya ternyata perkembangan akuntansi syariah memiliki beberapa kendala. Di antara kendala-kendala dan problematika yang mungkin dihadapi, ternyata dalam konteks Ramadan 1444 Hijriah ini, kita dapat berkaca dan melakukan introspeksi diri. Kenapa dengan potensi yang luar biasa, dengan jumlah penduduk terbesar Muslim di dunia, kenapa ternyata dalam perjalanannya tidak semulus yang diharapkan semula? Maka marilah kita berkaca dengan dua sudut pandang. Yang pertama, apakah kita sudah menggantungkan seluruh penyandaran yang sempurna atas rencana dan cita-cita kita hanya kepada Allah saja? Yang kedua, apakah mungkin di dalam perjalanannya kita pernah melakukan hal-hal yang menjadi penghambat tercapainya cita-cita kita? Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan introspeksi diri dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, perjalanan panjang yang luar biasa hanya dalam satu malam saja. Jika kita melihat perjalanan Isra Mi'raj ini, tentunya tidak mungkin hanya dengan mengandalkan kekuatan Rasulullah saja sebagai manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalaulah bukan karena Allah perjalankan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan sanggup melakukan perjalanan dalam waktu satu malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratil Muntaha. Maka tentu hal ini hanya sebab kekuatan Allah. Demikian pula kita, ketika kita berhajat segala sesuatu, berdoa dan berusaha, tentu kita wajib menyandarkan segala hajat kita, segala doa dan pinta kita hanya memohon kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Kita mohon, ya Allah, mudahkanlah upaya kami dalam membumikan akuntansi syariah di muka bumi. Ya Allah, dengan keberkahan Ramadan ini, mudahkanlah perjalanan kami dalam mengembangkan akuntansi syariah di muka bumi. Kita bermohon dan bermunajat di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu mustajab dalam bulan Ramadan, menjelang berbuka, dalam sujud-sujud panjang kita, hanya karena kekuatan Allah saja, segala desain yang sudah sedemikian rupa, segala cita-cita kita untuk menegakkan
ekonomi syariah dan akuntansi syariah di muka bumi, hanya dengan izin Allah semua dapat terlaksana. Kemudian kita juga introspeksi, sekiranya ada, ya Allah, di antara kekhilafan kami yang mengakibatkan wujudnya cita-cita kami terhambat atau terkendala, kami mohon ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Jadikanlah kami di bulan Ramadan yang mulia ini, Engkau ampuni dari segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga Ramadan yang penuh maghfirah ini kami beroleh keampunan-Mu dan dapat kembali fitrah. Kita bermohon kepada Allah, setiap helaan nafas di bulan Ramadan yang mulia ini terhitung menjadi ibadah dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Karena sesungguhnya keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di masa yang akan datang, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.